Radiohead adalah band rock alternatif Inggris dari Abingdon, Oxfordshire. Dibentuk pada tahun 1985, band ini terdiri dari Thom Yorke pada vokal rhythm guitar, Jonny Greenwood pada lead guitar keyboard, Ed O'Brien pada gitar vokal, Colin Greenwood pada bass guitar, dan Phil Selway pada drum perkusi. Band beraliran rock ini sudah terbentuk di mana para personilnya saat itu masih duduk di bangku SMA. Para personil Radiohead bersekolah di Abingdon School di Abingdon, Oxfordshire. Sang vokalis dan basisnya saat itu berada di tingkat yang sama, sedangkan gitaris dan drummernya merupakan kakak tingkat mereka berdua. Satu personelnya lagi merupakan junior mereka. Pada mulanya, mereka membentuk sebuah band dengan nama On a Friday. Nama ini diambil karena mereka selalu latihan bareng setiap hari Jumat di sekolah. Di awal tahun 1990-an, nama On a Friday akhirnya diganti menjadi Radiohead, bertepatan ketika mereka dikontrak oleh label rekaman EMI. Nama Radiohead sendiri sebenarnya tidak memiliki arti yang spesifik. Radiohead sebenarnya diambil dari judul lagu Radiohead yang dipopulerkan oleh band beraliran rock asal Amerika Serikat, Talking Heads. Radiohead merilis single pertama mereka, Creep, pada tahun 1992. Lagu itu berhasil dan menjadi hit di seluruh dunia beberapa bulan setelah peluncuran album debut mereka, Pablo Honey, tahun 1993. Popularitas Radiohead naik di Inggris Raya dengan merilis album kedua mereka, The Bands, tahun 1995. Album ketiga Radiohead, OK Computer, tahun 1997, mendorong mereka untuk ketenaran internasional yang lebih besar, yang menampilkan suara yang luas dan tema-tema keterasingan modern. OK Computer telah sering diakui sebagai tengara catatan tahun 1990-an. Kid A tahun 2000 dan Amnesiac tahun 2001 menandai evolusi dalam gaya musik Radiohead sebagai kelompok musik elektronik eksperimental. Hail to the Thief tahun 2003 merupakan sebuah campuran yang didorong gitar rock, elektronik, dan lirik yang terinspirasi oleh perang. Merupakan album terakhir band utama bagi perusahaan rekaman EMI. 6 album pertama band ini dirilis melalui EMI dan telah menjual lebih dari 25 juta kopi pada tahun 2007. Radiohead secara independen merilis album ketujuh mereka, In Rainbows, pada tahun 2007. Khusus untuk album OK Computer dari grup band Radiohead, terpilih menjadi yang terbaik di era 1990-an berdasarkan jajak pendapat dalam jaringan atau daring yang diadakan Sound of the 90s Fern Cotton di BBC Radio. Dilansir As Showbiz, album yang dirilis tahun 1997 itu sukses mengungguli beberapa album dari band ternama lainnya seperti Oasis, Nirvana, hingga Rem. Pemain bass Radiohead, Colin Greenwood pun mengucapkan terima kasih kepada pendengar mereka karena telah memilih OK Computer sebagai rekaman terbaik tahun 1990-an. Sementara itu, drummer Radiohead, Phil Selway, mengatakan bahwa kesuksesan album OK Computer tak lepas dari peran sang produser, Nigel Godrich. Dia mengatakan jika bekerja sama dengan Nigel Godrich pada album itu benar-benar memberikan mereka kebebasan. Lebih lanjut, kedua personil Radiohead yakni Colin Greenwood dan Phil Selway sama-sama memilih Paranoid Android sebagai lagu favorit di album tersebut. Menyebut nama Radiohead, memang band yang satu ini banyak merilis lagu-lagu yang fenomenal dan tentunya digemari oleh banyak kalangan. Salah satu lagu yang paling terkenal adalah Creep. Dilansir dari Festival Surfa, lagu ini ditulis oleh Thom Yorke setelah ia ditolak oleh perempuan yang disukainya semasa kuliah dulu. Uniknya, para personil Radiohead sendiri tidak menyukai lagu yang membesarkan namanya saat pertama kali debut sebagai Radiohead di tahun 90-an silam. Kabarnya, sekarang mereka bosan karena terlalu sering membawakan lagu ini, sehingga mereka kurang bersungguh-sungguh saat menyanyikan lagu Creep di atas panggung. Selain Creep, ada banyak judul lagu lainnya yang tak kalah ngehits. Sebut saja lagu yang berjudul High and Dry, Fake Plastic Trees, Paranoid Android, sampai True Love Waits, dan No Surprises. Terakhir, Radiohead sendiri merilis album A Moon Shaped Pool yang dirilis tahun 2016. Tak bisa dipungkiri, band ini sudah merebut hati penggemar dan kritikus musik. Thom Yorke dan kawan-kawan justru mengabadikan nama mereka lewat sekumpulan misteri. Rasa penasaran yang senantiasa dipicu oleh Thom Yorke CS justru makin menonjolkan betapa istimewanya band ini. Tak pelak, satu-satunya cara untuk membuka misteri yang sengaja dibuat oleh Radiohead, mungkin dengan cara menonton mereka manggung secara live. Dilansir dari BuzzFeed,
Thom Yorke yang memiliki fobia menyetir sejak mengalami kecelakaan di tahun 1987 juga banyak menginspirasi Radiohead dalam menciptakan lagu tentang kecelakaan mobil. Salah satu judul lagu kecelakaan yang paling populer adalah Airbag. Selain itu, vokalis Radiohead, Thom Yorke, terkenal dengan kecamannya terhadap Presiden Amerika pada waktu itu, George Bush, dalam isu lingkungan. Album Hail to the Thief pada tahun 2003 dianggap sebagai album musik paling kiri menurut para pengamat, seperti yang dilansir newsreelblog.com. Meski dinilai sebagai album berhaluan politik kiri, namun Hail to the Thief tidak mengandung lirik politik namun terasa sangat politis. Yorke juga dikenal sebagai sosok anti-perang. Karenanya, album itu diinspirasi oleh isu perang dan menjadi album terakhir Radiohead dengan perusahaan rekaman besar EMI. Hingga kini, Radiohead sudah menjual lebih dari 30 juta kopi albumnya di seluruh dunia. Menilik lebih khusus tentang lagu yang dikutip dari CNN Indonesia, lagu Creep milik band rock Radiohead juga pernah hangat jadi perbincangan karena tudingan penjiplakan oleh Lana Del Rey. Lagu terbaru Rey, Get Free, dianggap band asal Inggris itu memiliki kemiripan dengan lagu mereka. Sedikit cerita, saat pertama kali dirilis, lagu Creep justru tidak menunjukkan kesuksesannya menjadi hit nomor 1 ke dalam daftar tanggal lagu. Bahkan, Radio 1 Inggris menyebut lagu tersebut terlalu menyedihkan dan mereka menahannya untuk tidak memainkan lagu tersebut. Jelang akhir 1992, DJ Yov Katner sering memainkan Creep di radio Israel dan kemudian menjadi hits nasional. Radiohead dengan cepat mengatur tanggal tur di negara tersebut untuk memanfaatkan kesuksesan itu. Bukan hanya di Israel, Creep juga memiliki kesuksesan serupa di negara-negara seperti Selandia Baru, Spanyol, dan Skandinavia. Di waktu yang sama, stasiun radio San Francisco Kids menambahkan lagu itu ke dalam daftar putar dan diikuti stasiun radio di sepanjang pantai barat Amerika. Lagu itu pun populer di Amerika dan menempati posisi 34 di Billboard Hot 100 pada 1993. Pada saat Radiohead pergi ke Amerika Serikat, mereka terkejut dengan keberhasilan lagunya. Kesuksesan Creep di Amerika Serikat ternyata memunculkan dorongan kepada Radiohead untuk merilis ulang lagu tersebut di Inggris. Basis Radiohead, Colin Greenwood, mengatakan ada tekanan luar biasa dari radio, media, perusahaan rekaman, termasuk penggemar mereka sendiri untuk merilis ulang lagu itu. Radiohead kemudian merilis ulang Creep pada tahun 1993. Dan lagu itu melesat ke posisi 7 di tangga lagu Inggris yang disusul gema kesuksesan hingga kini. Creep telah dinobatkan menjadi peringkat ke-31 dalam 100 lagu terbaik tahun 90-an versi VH1, serta peringkat 3 dalam 50 lagu indie terbaik sepanjang masa. Tidak kalah dengan lagu-lagu ciptaannya yang sangat menarik, Radiohead juga memiliki keunikan lain dalam cara mereka mempromosikan album yang akan dirilis. Sebagai contoh, di tahun 2007, ketika album In Rainbow diluncurkan, mereka mempromosikan album mereka dengan cara yang agak nyeleneh, yaitu Pay What You Want Download, yang artinya bayar sesuai keinginan kamu untuk mengunduh. Dengan kata lain, album ini dijual sesuai dengan harga yang kita tawarkan. Cara yang mereka lakukan ini bisa dibilang sebagai pelopor dalam mempromosikan album via online, sebelum ada Spotify dan portal musik lainnya. Tapi bukan hanya itu, dilansir dari The Guardian, Radiohead juga pernah melakukan promosi unik lainnya. Seperti ketika merilis album The King of Limbs, mereka memberikan bonus surat kabar di 61 titik lokasi di seluruh dunia. Sebagai band papan atas dunia, Radiohead tentu sering memenangkan banyak penghargaan bergengsi. Radiohead pernah memenangkan 22 penghargaan dan masuk nominasi penghargaan sebanyak 79 kali sepanjang karir mereka. Beberapa penghargaan yang pernah diraih band Radiohead, diantaranya Best Choreography dari Anvil Music Video Awards untuk lagu mereka yang berjudul Lotus Flower, hingga penghargaan Best Alternative Music Album dari Grammy untuk album mereka yang berjudul Kid A. Banyak pengamat dan kritikus musik serta penggemar menyebut band Radiohead asal Inggris sebagai salah satu band rock paling penting di abad ke-20.
Bye.